warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 20050974007 dari kelas PTI 2020A. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang simulasi studi kasus jaringan di SMP Negeri 1 Kebomas. Yang mendasari dalam pembuatan topologi jaringan ini yaitu salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu SMP Negeri 1 Kebomas, memiliki beberapa ruangan lab, perpustakaan, dan ruangan guru yang saling terhubung dengan jaringan baik lokal maupun jaringan internet untuk saling berkomunikasi. Di ruang guru membutuhkan fasilitas akses internet sehingga di ruang guru dan aula ditambahkan jaringan internet yang IP-nya didapat secara otomatis dari DHCP. Kemudian di bagian lab IPA nantinya, lab komputer dan perpustakaan juga membutuhkan jaringan saling terhubung yang dapat digunakan oleh petugas dan siswa lainnya untuk mengakses file baik dari jaringan lokal sekolah sendiri atau jaringan internet yang tersedia di sekolah. Maka dari itu, dibuatkanlah sebuah topologi jaringan yang nantinya dapat menunjang aktivitas belajar dengan infrastruktur yang memadai. Di topologi jaringan yang dibuat, yaitu seperti ini. Kita lanjut ke Cisco Packet Tracer-nya untuk lebih jelasnya. Ini adalah topologi jaringan yang telah dibuat atau disusun. Di sini ada 4 router yang terhubung. Routernya ada server, yaitu DNS server, mail server, web server, dan FTP server. Ada juga DHCP server untuk digunakan di aula dan di ruang guru. Ada juga access point ini yang digunakan. Tentunya ini digunakan untuk lab komputer. Lab IPA maksudnya digunakan untuk lab IPA. Dan ini digunakan untuk lab komputer, dan ini digunakan untuk jaringan di perpustakaan. Untuk IP yang digunakan, yaitu dengan lanjut seperti ini. Ini ada device-device-nya yang digunakan, ada jumlahnya, router, PC, laptop, smartphone, switch, server, access point. Dan untuk IP yang digunakan ini menggunakan IP kelas A dan IP kelas C. Dan subnet mask-nya untuk yang berhubungan dengan router menggunakan subnet mask /24. Dan untuk yang terhubung dengan klien seperti smartphone, laptop, PC menggunakan /26 dengan statusnya subnet masknya 255.255.255.192. Untuk yang /24 tadi 255.255.255.0. Ada juga gateway-nya dan ada DNS server yang terhubung nantinya juga. Ini DNS server yang terhubung ini untuk klien-klien atau klien yang ada di lab-lab ini akan bisa terhubung dengan web server dan mail server yang digunakan. Untuk langkah percobaan yang pertama, maka seperti berikut saya akan jelaskan. Di sini yang pertama yaitu melakukan penambahan IP pada setiap klien. Untuk di sini saya akan jelaskan mulai dari router terlebih dahulu. Di router, di config, fast Ethernet 00 ini adalah yang menghubungkan dengan DNS server, yaitu nanti ini sebagai default gateway-nya DNS server. Selanjutnya, fast Ethernet 10 ini yang terhubung dengan switch ini nanti yang terhubung dengan mail server, web server, dan FTP server, terdapat 11.7.1, dan serial 2.0 ini yang menghubungkan nantinya, dia akan menghubungkan ke lab 2 ini yang menghubungkan lab komputer dan perpustakaan. Untuk yang serial 3, ini yang menghubungkan dengan lab atau hubungan ke ruang guru dan ke aula. Lalu ini saya jelaskan ke router yang kedua, yang ini menghubungkan ruang guru dan aula. Sama juga, pas ada 00 ini yang menghubungkan dengan switch tersebut ini, yaitu 195.165.7.1 dengan /26.192, dan serial 2.0 ini yang menghubungkan dengan router server. Selanjutnya yang serial 3.0 ini yang menghubungkan dengan lab 2. Lab 2 ini merupakan lab IPA, yang bukan nanti lab IPA. Nah, di sini juga ditambahkan IP-nya dari lab IPA, maksudnya dari lab 1. Lab 1 ini menghubungkan dengan lab IPA. Sama juga ini pas ada 00 ini yang menghubungkan dengan kliennya di lab IPA nantinya. Selanjutnya dengan IP 200.110.7.1
Dan untuk serial 2 ini yang menghubungkan dengan router ruang guru dan aula. Ya, ruang guru dan aula. Nantinya serial 3 ini 100.100.1 yang menghubungkan nantinya dengan lab 2 ini yang menghubungkan dengan komputer dan perpustakaan. Untuk yang lab keempat, maksudnya lab kedua, untuk keempat, yaitu serial 2.0 digunakan untuk menghubungkan dengan lab 2, yaitu lab IPA, dan kelas N110 ini yang menghubungkan dengan ruangan komputer atau lab komputer. Sedangkan yang ini menghubungkan dengan perpustakaan. Dan untuk serial 3 ini yang menghubungkan dengan router server. Selanjutnya, percobaan selanjutnya yaitu setelah menambahkan, kita lanjut ke DHCP server maksudnya. Ya, DHCP server. DHCP server ini, di DHCP server kita menambahkan IP dari DHCP server dengan statik nantinya. Nah, statik seperti gambar ini. Nah, ini statik ini IP utama dari DHCP server, lalu ini juga subnet mask-nya, dan default gateway-nya diambil dari yang berhubungan dengan router. Dan servernya nanti diambil dari sini. Lainnya untuk mengaktifkan DHCP yaitu ke service pada DHCP server, DHCP kita on-kan, kita tambahkan default gateway-nya. Default gateway-nya ini diambil dari IP router, artinya juga DNS servernya. Status path-nya yang digunakan adalah /26, lalu di-add dan di-save. Maka di smartphone nantinya akan mendapatkan IP secara DHCP, yaitu IP-nya juga .7 untuk hostnya ini bisa dari pokoknya IP klien yang bisa dibilang adalah 62. Ada default gateway-nya juga sama. Untuk menghubungkan laptop ini, laptop supaya bisa secara wireless, maka dari itu kita ganti dulu ini portnya menjadi wireless. Setelah itu di-on-kan dan akan mendapatkan IP secara DHCP. Oh ya, ini bisa terpisah karena di setiap access point ini ditambahkan SSID. Jadi hanya yang mengakses SSID ruang guru maka akan tersambung ke ruang guru, dan sama juga kalau misalnya di aula yang mengakses SSID di aula maka akan tersambung di aula. Ini adalah langkah percobaan di setelah DHCP, yaitu kita tambahkan IP pada DNS server, pada server ini ya, kita tambahkan IP-nya. Di DNS server sama, tapi configuration ini 10.10.72 dengan default gateway-nya adalah yang terhubung dengan router, dan DNS servernya tidak diisi karena dia menjadi gateway dari yang lainnya. Ini ada mail server. Nah, di sini ada juga mail server untuk menambahkan IP-nya. Nah, ini ada mail servernya 11.11.7.2, default gateway-nya juga sama, 1 dari yang terhubung dengan router, dan subnet semuanya /24. Dan ada web server juga, kita sama, dia configuration-nya 7.3, default gateway-nya juga sama, dari yang terhubung dengan router. Ini adalah FTP server. FTP servernya juga kita isikan dengan 11.11.7.4. Nya kita routing. Routing ini di sini menggunakan routing dinamis atau routing RIP. Yang pertama adalah menjelaskan tentang routing dari router server. Kita buka config-nya, kita RIP. Dan RIP ini ada 4 IP yang di routing, yaitu 10, 11, 70, 80. Menggunakan routing dinamis ini menggunakan IP atau yang terdekat dengan router atau yang terhubung dengan router. Jadi di sini adalah titiknya ada 1, 2, 3, 4. Maka dari itu yang terhubung dengan router tersebut IP-nya akan dimasukkan. 10 ini yang menghubungkan dengan DNS server, dan sebelah sini yang menghubungkan dengan server mal, web server FTP. Dan untuk 70 ini yang menghubungkan nantinya ke lab
2 untuk perpustakaan dan komputer, dan 80 ini yang menghubungkan dengan ruang guru dan aula. Ya, di sini juga di ruang guru aula ini juga ada routingnya, ada 3 yang terhubung. Ini titiknya ada di ke server, ke lab 1, ini lab IPA, dan ke client-nya itu sendiri. Jadi dia akan merouting apa yang terdekat dengan router itu. Ini juga ada ini di router ke-3, lab yang pertama untuk lab IPA, juga sama, dia menghubungkan atau merouting yang terdekat dengan dia, titiknya adalah SE200 ini. Ini yang 90 untuk menghubungkan ke ruang guru aula, dan 100 ini untuk menghubungkan ke lab 2, dan 200-110 ini untuk menghubungkan ke sini ke klien lab IPA-nya terhubung dengan router. Ini ada lab kedua yang ada lab komputer dan perpustakaan. Di sini juga ada 4, 1, 2, 3, 3 karena komputer dengan perpus ini IP-nya sama, yaitu 200.150.7.0 dan 70 ini yang menghubungkan dengan server, 100 ini yang menghubungkan dengan IPA. Selanjutnya adalah selama routing. Oh ya, juga itu setelah merouting itu di CLI-nya kita tambahkan no auto summary dan version 2 lalu di save. Setelah hal tersebut untuk pembuktiannya kita akan membuktikan dari IPA 1 ini kita akan mengeping ke perpustakaan. Bahwasanya kalau dia tuh sudah terhubung dengan jaringan yang ada walaupun beda jalur. Perpustakaan itu P2 ping 200.150 T7.6. Nah, sudah terhubung dan berhasil. Bahwasanya routing yang dilakukan itu lengkap dan berhasil juga bisa. Selanjutnya adalah langkah yang selanjutnya selama routing kita akan setting DNS, FTP, web, dan mail. Yang pertama kita mengaktifkan DNS terlebih dahulu. Kita klik DNS servernya. Kita klik DNS servernya, kita masuk ke service, kita masuk ke DNS. Nah, di sini kita on-kan. Lalu selanjutnya saya membuat satu kebomasmail.com ini untuk mail servernya, dan untuk sm1.sch ini untuk web servernya. Ini diambil dari IP web server, dan ini www ini diambil dari domain yang menamai IP dari web server. Setelah itu, untuk record ini, jika menghubungkan dengan alamat IP-nya, untuk CNAME, ini menggunakan hostname-nya. Ini sudah saya tambahkan. Selanjutnya adalah men-setting dari mail server. Kita ke mail server terlebih dahulu. Mail server di service, kita buka email, nah, lalu kita on-kan. Tadi domain yang dibuat ya, untuk mail server adalah satu.mail.com. Kita set. Selanjutnya kita tambahkan usernya. Di sini juga usernya ada 5. Ini buat setiap ruangan itu satu user yang dapat mengakses email. Jadi di sini ada G1, S1, maksudnya S3, IPA 1, Kom 1, petugas 3, itu yang dapat mengakses email dengan menambahkan user 1 lalu passwordnya. Nah, di sini untuk ini adalah menambahkan email atau menambahkan akun email dari setiap masing-masing klien. Kan di sini sudah ditambahkan. Kita buka di G1 ini yang berkenan untuk berhak untuk menggunakan email. G1, kita klik email, hanya ada di configure email. Di configure email ini kita tambahkan nyamannya adalah user 1. Untuk email address-nya user 1, ig, @1.mail.com. Incoming mail-nya diambil dari domain
domain DNS tadi, mail, dan username-nya user, dan password-nya juga user 1 tadi yang sudah ditambahkan. Sama juga dengan ruang-ruangan yang lainnya, nantinya ada di configure email masing-masing. Nah, juga ada kan di sini juga setiap ruangan ditambahkan emailnya masing-masing untuk berhubungan di setiap ruangannya. Nah, juga sudah ada. Maka kita lakukan percobaan untuk mengirim email. Kita lakukan percobaan dari IPA 1 ke ruang guru. Kita ke ruang guru. IPA 1 kita ke ruang guru. Untuk menambah itu atau mengirim email, kita klik compose, kita klik to user 1 aji 1@smile.com. Subjeknya guru IPA. Apa pelajaran? Lalu di send. Nah, maka send sukses. Kita lihat di ruang guru, di 1. Lalu tutup. Nah, receive. Di receive ini dari user 3, guru IPA. Kita buka. Nah, apakah pelajaran di lab IPA ada atau kosong? Bisa juga di reply. Di reply ini, kita tambahkan subjeknya siswa. Pelajaran IPA. Kita send juga. Nah, sudah. Setelah itu kita cek di IPA ini. Nah, ada siswa sudah. Untuk mail servernya berhasil terhubung dengan baik. Selanjutnya adalah FTP, maksudnya web server. Kita lakukan dengan web server. Web server untuk menggunakan web server yaitu di service. Kita buka HTTP, kita on-kan, lalu kita edit indeksnya ini. Nah, di sini karena web server tadi SM1 kita bisa diedit yang lain. Tadi sudah dinamai di DNS server untuk web servernya. Nah, ini ada sm1.mas.sdh, www.sm1.mas.sdh. Kita coba akses yang ini dan yang ini. Untuk yang ini kita akses di aula, dan untuk yang ini kita akses di perpustakaan. Kita coba di smartphone-nya, kita buka web browser, kita klik HTTP, smp1.mas.sdh. Nah, maka muncul web servernya. Ini kita juga bisa mengakses di PC ini. Kita coba menggunakan domain yang diambil dari hostname www.smp1.mas.sdh. Nah, maka juga bisa, dan nanti untuk konfigurasi web servernya sudah selesai atau terhubung. Hanya kita akan mengkonfigurasi dari FTP servernya. FTP server sama, kita ke service terlebih dahulu, kita nyalakan FTP-nya. Nah, kita nyalakan, kita on-kan. Di sini saya membuat 1@mas, dan passwordnya juga 1@mas. Dicentang semuanya agar bisa, lalu di-add dan di-save. Di sini percobaannya, kita akan mencoba di komputer 2. Kita lihat dulu. Ini kita exit terlebih dahulu. Karena tadi sudah mencoba. Nah, kita lihat dir. Di sini ada pesan com2.txt. Kita tambahkan lagi atau di PC3 aja.
Ini COM1, ini percobaan, kita tambahkan saja. Ini ada pesan sebelumnya. Untuk menambahkannya, kita bisa klik text editor, kita file, kita new, praktek menggunakan praktek Excel di lab komputer. Selanjutnya kita save, kita klik pesan COM3. Nah, bisa juga diklik di file lalu di save. Kita upload ke FTP servernya dari PC3. Tapi kita lihat dulu apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan pesan COM3.txt. Kita hubungkan ke FTP servernya terlebih dahulu. FTP, masukkan IP dari FTP-nya, yaitu 11.11.7.4. Try untuk connect. Apakah tidak bisa? Maka bisa. Kita tunggu sebentar. Nah, di sekolah kita lihat dulu. Di komputer 3 ini. Nah, di sini tiba-tiba default gateway-nya hilang. Ya, kita tambahkan terlebih dahulu default gateway dari komputer 3. Yaitu menggunakan IP 200.150.7.1. Kita coba lagi connect ke FTP-nya. FTP 11.11.7.4. Nah, sudah. Tadi namanya yaitu 1 ke Bomas, 1 ke Bomas. Tondi. Nah, tadi kita lanjutkan. Tadi, kita konekkan terlebih dahulu ke FTP dari komputer 3 ke FTP server, yaitu dengan memasukkan FTP 11.11.11.7.4. Lalu memasukkan username yang telah dibuat tadi 1 ke Bomas dan passwordnya juga 1 ke Bomas. Setelah login, kita upload file yang dibuat tadi dengan put pesan com3.txt. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di FTP-nya apakah sudah terupload. Pesan com3, nah sudah terupload. Nah, kita coba buka di komputer 1. Command prompt. Kita konekkan dulu. Text aja terlebih dahulu. Nah, dir belum ada kan di sini, komputer 1 belum ada pesan dari PC3. Lalu kita konekkan ke FTP 11.11.7.4. Kita tambahkan juga username-nya 1 ke Bomas dan password juga 1 ke Bomas. Nah, kita get pesan com3.txt. Nah, sudah. Kita coba. Nah, ada pesan com3.txt. Untuk membukanya, kita buka di text editor, di file, kita open, yang dibuat tadi adalah pesan 3.txt. Nah, praktek Excel di lab komputer sudah berhasil. Untuk FTP servernya juga sudah berhasil. Misalnya kita mau coba mengaksesnya di perpustakaan, juga sama. Nanti kita hubungkan terlebih dahulu ke web servernya. Kita FTP, belum ada, FTP 11.11.7.4. 1 ke Bomas, 1 ke Bomas. Nah, kita get pesan com3.txt. Sebenarnya belum bisa. Nah, setelah dicoba kembali, get pesan com3.txt. Nah, ternyata di sini salah. Tadi memasukkannya get pesan com.txt. Ternyata yang benar adalah pesan com3.txt. Jadi berhasil. Jadi udah mendapatkan downloadnya. Di perpustakaan, kita buka text editor sama.
open. Nah, sudah bisa dan sudah berhasil untuk semua terkonfigurasi dengan baik. Baik, itu saja simulasi jaringan GSM Bnet 1 Komas yang dapat saya jelaskan dan dapat saya paparkan, yaitu mengenai DNS, MAC, web server, FTP, DHCP, semuanya routing juga sudah dilakukan untuk memfasilitasi jaringan SMS 1 Komas agar dapat digunakan sebaik mungkin untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.